warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Septiana dengan NIM 173131020 di laut 4 di AIN Surakarta. Di sini saya akan memperkenalkan media pembelajaran Kalistung, membaca, menulis, dan berhitung untuk anak usia dini. Sebelum kita simak video berikut ini, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol di bawah ini. Sebelum kita menyimak video media pembelajaran Kalistung, mari kita lebih ketahui terdahulu seperti apa mata kuliah pembelajaran Kalistung dan apa saja pro dan kontra mengenai pembelajaran Kalistung pada anak usia dini saat ini. Sebelum kita menyimak video media pembelajaran Kalistung, mari kita lebih ketahui terdahulu seperti apa mata kuliah pembelajaran Kalistung dan apa saja pro dan kontra mengenai pembelajaran Kalistung pada anak usia dini saat ini. Saya akan memperkenalkan mengenai Kalistung. Kalistung adalah kepanjangan dari K berarti membaca, lis berarti menulis, dan tung berarti berhitung. Pada mata kuliah Kalistung ini diajarkan pada anak usia dini, tentunya dengan memperhatikan aspek perkembangannya. Dalam aspek perkembangannya, Kalistung ini diperkenalkan untuk anak usia 4-6 tahun. Kalistung ini lebih dikenal pada membaca, menulis, dan berhitung. Lebih istilah pada zaman saat ini, membaca pada anak usia dini lebih dikenal dengan membaca permulaan. Pengertian dari membaca permulaan itu sendiri ialah merupakan tahapan dalam belajar membaca yang difokuskan kepada mengenal simbol-simbol atau tanda yang berkaitan dengan huruf-huruf sehingga menjadi pondasi anak dapat melanjutkan ke tahap membaca permulaan berikutnya. Menurut Darwadi 2002. Tahapan perkembangan membaca anak usia 4-6 tahun yaitu terdiri dari 5 tahapan perkembangan. Yang pertama yaitu tahapan fantasi. Pada tahap ini anak belajar menggunakan buku, mulai berpikir bahwa buku itu sesuatu yang penting. Yang kedua, tahapan konsep diri. Pada tahap konsep diri, anak mulai terlihat dalam kegiatan berpura-pura membaca dan berusaha mencocokkan buku walaupun tidak cocok dengan teks yang ada di dalamnya. Yang ketiga, tahapan membaca antara. Pada tahapan ini, anak memiliki kesadaran terhadap bahan cetak atau buku. Anak mungkin mempercayai setiap label sebagai kata dan dapat menjadi frustasi ketika mencoba mencocokkan bunyi dan tulisan. Pada tahap ini, anak mulai mengenali alfabet atau huruf. Yang keempat, tahapan lepas landas. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan 3 sistem tanda ciri kata, yaitu grafofonik, sematik, dan sintaksis. Mereka mulai memiliki gairah membaca, mulai mengenal huruf, dan memperhatikan lingkungan huruf dan cetakan. Yang kelima, tahapan independen. Pada tahapan membaca independen ini, anak mulai mandiri dalam mengenal buku atau bahan bacaan. Anak mulai mengkonstruksikan makna dan huruf dan dari pengalaman sebelumnya dengan isyarat penulis. Yang perlu ditekankan pada pengenalan pembelajaran pada anak, kesiapan membaca dapat mengembangkan pemahaman anak tentang hubungan antara bahasa lisan dan simbol tulisan. Namun, yang perlu teman-teman ketahui bahwa membaca permulaan untuk anak usia dini dititik beratkan pada aspek yang bersifat teknis seperti ketetapan menyuarakan tulisan, lafal, dan intonasi yang wajar, kelancaran dan kejelasan suara.
Poin yang kedua yaitu penulis permulaan. Pada menulis permulaan, anak diajarkan untuk menulis dengan bermain. Pengertian dari menulis permulaan tersebut adalah bahwa menulis permulaan difokuskan pada penulisan huruf, penulisan kata, penggunaan kalimat sederhana dan tanda baca, huruf kapital, titik, koma, dan tanda tanya. Pada tahapan menulis permulaan untuk anak usia 4-6 tahun terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, scribble stage. Pada tahap ini, anak diajarkan dengan cara ciri menulis dimulai dengan mencoret, memberikan tanda acak pada kertas. Yang kedua, linear repetitive stage. Tahap ini ditandai anak mulai menulis biasanya dalam bentuk garis horizontal dan huruf yang terpisah-pisah dalam buku bergaris. Yang ketiga, tahapan random letter stage. Pada tahapan ini, anak belajar mengenai bentuk-bentuk dapat dikatakan sebagai huruf. Yang keempat, letter name of phonemic writing. Pada tahap ini, anak mulai menghubungkan antara huruf dan suara. Pada tahap ini, anak mulai menulis huruf dengan nama dan bunyinya sama. Pada poin ketiga yaitu berhitung. Berhitung permulaan pada anak usia dini merupakan proses yang terjadi sepanjang kehidupan anak. Adapun landas pembelajaran matematika pada anak usia dini yaitu difokuskan pada pembelajaran fakta-fakta, berpikir kritis, dan anak mampu memecahkan masalah serta berbagi makna. Dalam konsep belajar berhitung ini, anak diajarkan beberapa poin. Yang pertama, anak diajarkan konsep matematika permulaan. Pada konsep matematika permulaan, anak diajarkan untuk mencocokkan. Dalam mencocokkan ini, anak diajak mengenal konsep dari korespondensi untuk mencocokkan antara satu dengan yang lainnya. Mungkin dengan jumlah dan angka. Yang kedua, mengelompokkan atau klasifikasi. Pada usia ini, anak mengelompokkan benda berdasarkan ciri-ciri tertentu. Yang ketiga, mengurutkan atau serialisasi. Pada pembelajaran anak usia dini, biasanya mengurutkan ini dikenal dengan urutan dari kecil ke besar atau sebaliknya besar ke kecil. Ya. Poin kedua yaitu konsep bilangan. Pada konsep bilangan, anak diajarkan mengenai pemahaman bilangan, kemudian aritmatika serta aljabar. Pada aljabar, anak diajarkan salah satunya yaitu mengenal pola. Pola merupakan cara yang digunakan oleh anak untuk mengenal urutan untuk membuat prediksi atau perkiraan mana yang muncul. Yang keempat, geometri, yaitu berupa bentuk dan ruang. Ini adalah media pembelajaran untuk berhitung. Nanti kita menggunakan angka ini. Terus ini adalah media pembelajaran untuk membaca. Kita sediakan gambar, tulisan, dan huruf. Terus yang ketiga, ini adalah media pembelajaran menulis dengan figure painting.
Media pembelajaran berhitung ini bernama Kotak Seluncur Berhitung. Ini adalah salah satu media pembelajaran untuk berhitung. Cara bermainnya, pertama kita perlu memperkenalkan angka dulu kepada anak. Dengan cara kita perkenalkan angka dari angka 1. Yang pertama, ini angka 1. Kedua, ini angka 2. Yang ketiga, ini angka 3. Yang keempat, ini angka 4. Angka 5, ini angka 5. Yang keenam, ini angka 6. Yang ketujuh, ini angka 7. Kemudian ini angka 8 ya anak-anak. Angka berapa ini anak? 8. Kemudian ini angka 9. Angka berapa? 9. Yang ke-10, ini angka 10. Madep nih. Teman-teman, kita masukkan ke warna kuning. Jatuh ke warna kuning. Kemudian kita coba yang warna biru. Jatuh warna biru. Terus kita masukkan lagi ke warna kuning. Jatuh ke warna kuning. Kita masukkan lagi ke warna biru. Jatuh ke biru. Kita masukkan lagi ke kuning. Setelah itu kita hitung ya teman-teman. Kita hitung 1, 2. Ini berapa teman-teman? 1, 2. Kita ambil warna 2. Kita tancapkan ke dalam permainan ini. Terus kita hitung yang sebelah sini. Itu 1, 2, 3. Berarti berapa teman-teman tadi? 3. Kita ambil nama jumlah 3. Teman-teman, kalau 2 ditambah 3, 2 ditambah 3 sama dengan berapa teman-teman? 5. Berapa teman-teman tadi? 5. Kita tancapkan 5. Ini adalah metode penambahan. 3, kita dengan menggunakan pengurangan ya teman, kita putar. 3 kurangin 2 sama dengan, kita ambil angka 1. Jadi berapa teman-teman tadi? 3 kurangin 2 sama dengan 1. Tancapkan di sini teman-teman, habis sama dengan. Di 3 kurangin 2 sama dengan 1. Yang kedua, media pembelajaran membaca. Media ini bernama papan titian berhuruf. Teman-teman, di sini kita akan praktek membaca, yaitu dengan begini teman-teman caranya. Kita pasang dulu yang ada di sini. Misal teman-teman, kita akan mencari ini gambar apa teman-teman? Ini adalah gambar mata. Kita tancapkan mata di sebelah sini ya teman-teman. Nah, terus kita cari tulisan mata. Ini teman-teman. Setelah itu kan sudah ada tulisannya teman-teman. Mata seperti ini. Nah, setelah ini kita nanti kita cari, kan kita baca dulu ya teman-teman. M A T A.
teman-teman tadi bacanya? Mata, M T A. Nah, setelah itu kita bermain ya teman-teman. Bermainnya kita seperti ini teman-teman. Kita kan sudah ada gambar, sudah ada tulisan. Sekarang kita tempelkan tulisannya. Kita cari huruf M. Ini apa teman-teman? M. Nah, M kita masukkan sebelah sini. M. Terus kita cari huruf A. Seperti ini teman-teman, cari huruf A yang ini ya. Nah, kita masukkan di sebelahnya. Setelah huruf A, kita cari huruf apa teman-teman? T. Ini huruf apa? T. Kita cari huruf T. Kita masukkan di sebelahnya. Setelah huruf T, kita cari lagi huruf A. Huruf A, kita cari huruf A kita ya. Kita ulangi baca satu kali lagi ya teman-teman. M A T A. Mata. Mata itu gunanya untuk melihat teman-teman. Yang ketiga, media pembelajaran menulis dengan menggunakan finger painting. Dalam pembuatan finger painting, saya menggunakan alat dan bahan 1 piring. Yang kedua, saya menggunakan pewarna alami dari daun ketela untuk membuat warna hijau. Yang ketiga, saya menggunakan tepung. Selain itu, saya juga menggunakan sendok untuk mengaduk. Cara pembuatannya, tuangkan pewarna ke dalam piring secukupnya. Kemudian kita ambil tepung. Kita gunakan secukupnya agar pewarna dapat berbentuk dengan baik. Kita ambil tepung dan masukkan ke dalam pewarna dan aduk hingga merata supaya warna menjadi tekstur yang bagus. Setelah itu kita siapkan lembar kerja. Dari pewarna yang telah jadi tadi, tangan kita tempelkan ke dalam pewarna tersebut, lalu tempelkan ke dalam lembar kerja sehingga akan membentuk tangan. Lalu kita tuliskan huruf T, A, N, G, A, N. Tulisan ini menyamakan dengan tulisan yang ada di atasnya. Sekian video pembuatan APE dan pengaplikasiannya kepada anak. Semoga dapat bermanfaat bagi bunda atau tenaga pendidik untuk mengedukasikan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.